kita bisa melihat bahwa ada 3 prioritas utama pembangunan di negara-negara Asia yang sekarang maju, dan saya kira bisa kita adopsi gitu kan. Karena itu kalau kita lihat di dalam lebih ke dalam lagi, pemerintah pusat sekarang ini tengah melakukan upaya-upaya reformasi itu dan menjadikan negara Asia sendiri sebagai benchmark gitu. Karena disadari bahwa sistem administrasi negara-negara maju itu sangat berbeda dengan kita gitu, dan tidak Asia minded, atau kalau kita istilah ke Indonesia ya tidak Melayu minded gitu ya. Karena karakter kita dan mereka itu agak berbeda gitu. Karena itu kita di Asosiasi Administrasi Publik Indonesia itu bersama dengan negara-negara ASEAN dan Asia itu tengah menggagas bagaimana membuat atau membangun sistem administrasi publik in Asia gitu. Jadi public administration in Asia ya, yang khas Asia gitu. Di mana negara-negara yang selalu bisa menjadi barometer kita adalah ya Jepang, ya Korea, ya Singapura gitu ya. Kira kita bisa belajar di dalam dynamic governance Singapura ya. Nah, Indonesia sendiri ini tengah menjadikan Korea Selatan dan Singapura sebagai benchmark untuk melakukan reformasi-reformasi di bidang pemerintahan. Nah, walaupun kita akui bahwa kita dengan Singapura saja itu sudah tertinggal 83 tahun ya. Korea juga lebih 80 tahun gitu. Sehingga untuk mengejarnya saya kira ya butuh effort yang luar biasa, tetapi kita bisa menggunakan istilah amati, tiru, dan bukan modifikasi tetapi adaptasi gitu. Termasuk di dalam konteks bagaimana melihat sistem administrasi negara di negara-negara maju dengan tidak mengadopsi saja, tiru saja, tapi kita mengadaptasikan. Ya, jadi maksudnya mengadaptasi kemajuan negara barat itu adalah aspek keunggulannya, tapi sistemnya tidak bisa kita adopsi serta-merta gitu, karena sangat berbeda kan sistem pemerintahan kita, terutama yang kena dampak daripada apa yang kita perbuat di pemerintahan itu adalah masyarakat, karena kulturnya berbeda. Nah, upaya untuk bagaimana kita lihat beberapa contoh baik dari negara-negara maju, kenapa kemudian mereka bisa maju seperti sekarang ini dan jauh ke depan melampaui kita itu, karena mereka itu secara umum kita bisa simpulkan ada 3 prioritas utama pembangunan yang mereka lakukan selama ini. Saya kira kita sudah lihat pertama aspek pendidikan dan pembangunan manusia. Jadi tidak heran kemudian kalau Jokowi di 5 tahun terakhir masa jabatannya ini memang menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas, gitu kan? Jadi kalau kita lihat Jokowi tidak terlalu terjebak pada program-program populis ya, seperti pendahulu, karena pembangunan manusia itu tidak serta-merta langsung kita bisa lihat hasilnya kan. Namanya pendidikan itu kan tidak serta-merta gitu, panjang waktunya, tetapi ya kalau tidak punya niat baik untuk mempersiapkan itu, kapan lagi kita siap sebagai sebuah negara yang berhadapan atau berada pada era global seperti ini kan. Karena itu pendidikan untuk manusia penting. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana langkah-langkah konkret Jokowi, misalnya dengan mengangkat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud gitu, ya, yang banyak orang tersinggung dulu di kalangan kami di perguruan tinggi itu, aduh, masa kita dipimpin oleh bukan profesor gitu, bukan doktor lagi, tapi pengusaha gitu kan. Itu berpikiran linear dia, karena selama ini menteri-menterinya itu profesor gitu kan. Tapi kita bisa lihat profesor yang pimpin, tapi apakah pendidikan kita maju pesat kan? Tidak juga kan. Itu yang pikiran-pikiran seperti ini yang harus dipotong dengan pendekatan-pendekatan baru. Makanya ya Jokowi berpikiran pragmatis saja, bahwa era kita hadapi era disrupsi seperti ini, berbasis pada teknologi informasi, maka kita harus sebaiknya dibimbing orang yang pelaku daripada era disrupsi ini, yaitu bosnya Gojek gitu kan. Nah, itu pragmatis sekali. Tapi itu sebuah langkah nyata gitu kan, bahwa memang sistem kurikulum kita ini harus mulai diubah. Makanya dengan kepemimpinan Mas Menteri ini memang banyak menimbulkan kontroversi. Misalnya ada gagasan dia itu yang kemudian misalnya NU dengan Muhammadiyah mau keluar kan.
Karena memang ya berpikirnya disrupsi gitu, tidak linear gitu kan. Loncatan-loncatan pikirannya itu kadang susah dimengerti. Tapi ya dengan pendekatan lain, saya membaca di media sudah kembali mau terlibat. Gitu. Tapi itulah sebuah kebijakan yang harus dilakukan kalau kita mau siap gitu kan. Karena kalau tidak jadi repot juga gitu. Ya, sorry. Ya, itu satu ya. Jadi ini relevan dengan program prioritas 5 tahun pemerintahan kita gitu. Dan ada kesadaran secara internal bahwa aspek manusia ini walaupun tidak populis karena hasilnya kan tidak langsung dirasakan, tetapi sebagai seorang presiden yang diberi amanah oleh negara mestinya tidak berpikir untuk sekedar populis. Dan kebetulan saya kira mungkin karena tidak butuh lagi jabatan ketiga kan, jadi ya sudah bantu pemerintah berikutnya untuk mempersiapkan bagaimana mengarahkan SDM kita ini supaya betul-betul SDM yang siap untuk berkancah di dunia global ya. Yang kedua adalah sukses negara-negara maju di Asia ini itu karena ada reformasi administrasi dan kelembagaan. Nah, memang kalau kita perhatikan kementerian kita itu fokus pada dua aspek kan, reformasi kelembagaan dan reformasi ASN. Ya. Makanya kan namanya Kementerian PAN, ya. Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ya. Jadi dua fokus, padahal sebenarnya itu yang namanya reformasi menurut Kayden, kalau Anda baca itu punya Kayden, itu tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan dan SDM-nya, tapi mencakup aspek reformasi di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Sehingga birokrasi ketika direform itu tidak konyol gitu. Karena kalau sekarang kan konyol gitu. Kita reformasi birokrasi dengan segala macam, misalnya dengan pemicunya ada 8 ya, 8 area perubahan. Tapi kalau politiknya kacarut marut gitu kan, ekonomi juga begitu, ya susah. Karena tidak secara simultan dilakukan upaya reformasi gitu. Mudah-mudahan dalam waktu saya bisa perlihatkan bagaimana negara Georgia, Azerbaijan sukses melakukan reformasi itu karena tidak semata-mata aspek kelembagaan gitu. Dan memang semuanya dalam konteks governance ya, jadi reformasi dalam konteks governance. Nah, apa aspek-aspek governance-nya itu yang direform gitu kan? Kalau kita kan tidak. Ini kita lihat dari 10 tahun, dari sejak 2010 sampai 2020 ini, udah 10 tahun, perubahannya belum signifikan. Ya. Secara internal saja kita ingin melakukan reformasi dengan sasaran bahwa 2020 ini pemerintah itu terutama di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah itu akan berubah menjadi pemerintahan yang rule based atau dalam bertindak, berperilaku dan sebagainya itu disebut dengan rule driven, berubah menjadi performance based organization. Nah, kalau kita lihat tadi di Lesakipnya saja kan baru Jogja yang rule based, performance based organization, yang lainnya tidak. Itu berarti kita gagal secara internal, apalagi kita mau menciptakan civil society. Ya. Misalnya satu saja, birokrasi yang bebas dari intervensi politik, susah gitu kan. Atau menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN, korupsi, susah. Karena ekonominya tidak anti korupsi kan. Sistem politik kita tidak anti korupsi. Jadi birokrasi sebagai sebuah entitas dalam governance itu berjuang sendiri untuk mewujudkannya. Jadi istilahnya itu di dalam kita bersih-bersih, tapi di luar lingkungan kita kotor-kotor semua, ya susah kan. Sejauh mana tidak terkontaminasi. Nah, tambah dengan sistem perpolitikan kita yang memang ya tidak berbau pada bagaimana pemerintahan didesain untuk mensejahterakan masyarakat, tapi untuk kepentingan kelompok. Nah ini jadi kesuksesan misalnya. Kita lihat di Korea Selatan bagaimana seorang presiden pun, mantan presiden pun dihukum gitu ya. Tidak tanggung-tanggung. Anda bisa lihat terakhir pun yang terbaru itu dari perempuan itu yang dianggap dia korupsi tidak memang ditangkap gitu. Kita belum ada kan mantan presiden yang ditangkap, jangan bilang karena dia tidak korupsi. Siapa bilang? Cuma kan kekuatan dia mampu saya kira susah gitu kan. Kita lihat bagaimana latar belakang mereka tiba-tiba jadi orang kaya raya gitu kan. Sementara kita bisa tahu berapa gajinya per bulan kan.
seorang presiden, apalagi menteri dan seterusnya. Tapi kita lihat bahwa mereka itu berkelimpangan dengan harta gitu. Nah ini yang menjadi keunggulan dari negara-negara seperti Korea ya, Singapura, Jepang gitu kan. Nah, itu memang sangat berbeda kita lihat kan. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa perlihatkan dasar seperti apa itu Korea, apa namanya, Singapura sehingga bisa maju seperti sekarang ini. Bagaimana dynamic governance diciptakan yang berbasis pada kultur lokal gitu. Nah ini yang kita belum konkretkan kultur-kultur kita yang secara filosofi hampir sama dari mulai Sabang sampai Merauke kan, cuma kan dikristalisasinya itu dalam bentuk regulasi kebijakan itu yang belum bisa kita optimalkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Singapura dalam misalnya government index setiap tahun itu rata-rata Singapura itu kalau di ASEAN di nomor 1 ya. Kalau di Asia itu masih. Jadi skornya itu hampir 100 semua. Sementara Indonesia itu hanya mengalahkan ya Vietnam, Laos, Kamboja, Timor Leste. Padahal kita negara yang lebih dulu merdeka gitu kan dibandingkan Singapura yang misalkan dari Malaysia gitu. Ya kalau Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei kita mau jadikan sebagai negara yang kita kalahkan, itu juga terlalu tidak rasional karena itu memang negara yang tidak pernah berhenti untuk sistem politik mereka belum stabil kan, tapi kita ini kan relatif bagus, tapi kok nah ini persoalan kan, bahwa reformasi kita itu ya saya kira masih berjalan di tempat, masih memerlukan kerja-kerja keras, apalagi kalau kita sebut reformasi administrasi ya, itu lebih luas lagi. Jadi kita masih reformasi kelembagaan. Kelembagaan itu dilihat dari struktur dan ASN-nya, ya kan? Seperti dikatakan oleh Jokowi dalam salah satu prioritas pembangunannya selain infrastruktur, investasi, SDM, adalah reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu istilah Jokowi ya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan ASN jabatannya dari jabatan struktural ke fungsional. Hanya itu, ya kan? Belum banyak gitu yang berubah. Kalaupun ditambah ya ada reformasi di bidang keuangan oleh Kementerian Keuangan gitu. Tapi itulah, jadi pengertian reformasi itu diperkecil dengan pengertian reformasi kelembagaan, bukan reformasi administrasi. Jadi kalau kita lihat kenapa negara Asia lain yang maju itu bisa seperti sekarang ini karena betul-betul mereka fokus pada aspek pendidikan dan pembangunan manusia, lalu reformasi administrasi dan kelembagaan. Yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Saya kira ini juga disadari oleh Jokowi dan kita lihat bahwa infrastruktur di era pertama kepresidenannya itu sangat masif dan kemudian untuk 5 tahun ke depan tetap fokus pada aspek infrastruktur karena ini berkaitan dengan prinsip dasar atau infrastruktur dasar di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi konektivitas antar daerah itu dari sumber-sumber produksi itu perlu disambungkan. Ya. Karena itu seperti di Sulsel ini memang fokus kita salah satu prioritas pembangunan adalah konektivitas antar wilayah. Jadi kabupaten kota yang mungkin yang tidak mampu dibiayai oleh kabupaten kota karena mungkin berkaitan antara kabupaten satu dan yang lain itu intervensi provinsi menjadi sangat kuat untuk menghubungkan itu sehingga lewat anggaran yang dimiliki kemudian upaya pelibatan pemerintah pusat dan berkolaborasi dengan daerah yang dimaksud itu bisa menghasilkan sebuah infrastruktur yang bisa mengatasi persoalan-persoalan keterhubungan itu ya. Ini merupakan salah satu aspek penjamaatan dari arah pembangunan nasional yang kita harus respon. Kita sendiri memang masih sangat minim dari sisi infrastruktur ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, lanjut lagi. Ada? Tidak ada? Lanjut, Prof. Oke. Silakan. Silakan. Oh iya, boleh bertanya, Prof, supaya ada diskusi sedikit. Harus. Kedengaran, Prof? Anak-anak satu itu 1 jam diskusi, tentang teori. Ini kalau S3 semua teori, repot nih.
Tidak ada timbal balik gitu. Ya silakan. Oh iya, Prof. Ya, Iya, Meriani Jeneponto, Prof. lihat dari sini. Silakan. 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 Hai, kurang bagus lah internetnya. Jadi foto harus dinaikkan lagi ininya ini. Ada nih, ada Mak. Enggak boleh. Ada Mak. Izin Prof, termute mic tak Prof? Oke, silakan. Tidak ada dengar sih. Silakan. Oke. Iya. Sekaitan tadi Prof katakan bahwa harus ada langkah-langkah inovasi untuk menciptakan suatu perubahan bagi suatu pemerintahan di suatu negara. Nah, sekaitan dengan tadi Prof katakan siapa? Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim. Awalnya saya melihat bahwa orang mempertanyakan kenapa bisa seorang Nadiem Makarim masuk di dunia pendidikan, memimpin, padahal latar belakangnya bukan dari orang pendidikan. Tetapi saya langsung melihat rasa penasaran itu, saya lihat kenapa bisa begitu. Ternyata yang tadi Prof katakan bahwa memang harus ada inovasi. Jadi berarti kita harus memikirkan sesuatu itu keluar dari atau out of the box, keluar dari frame kita untuk melakukan suatu tindakan inovasi. Nah, kalau di pemerintahan pusat melakukan transfer pengetahuan begitu, kesiapan daripada perangkat di daerah itu tidak terlalu cepat responnya. Nah, disinilah terjadi bias di dalam perencanaan secara makro yang diterapkan di misalnya Bappenas. Nah, kita di Bapeda daerah dalam mentransfer segala kebijakan apa semua itu terlambat dalam merespon, sehingga apa yang diberikan dari pusat tidak serta-merta langsung bisa dijemput oleh daerah. Nah, itu kendala-kendala kami di daerah itu begitu, Prof. Ya. Terus ada pertanyaan, cuma tanggapan saja ya? Iya, saya minta bagaimana supaya kita kan maksudnya ini Prof ini dalam arti saya menganggap bahwa Prof bukan hanya sebagai dosen saya menganggap bahwa jembatan antara kami di daerah dengan provinsi dalam segi transfer dari pengetahuan ataupun kebijakan, karena Prof masuk selain sebagai dosen, Prof juga masuk di lingkup perencanaan daripada gubernur kita. Jadi saya lebih kepada ingin mendapatkan suatu masukan bagaimana kita bisa mengadopsi transfer pengetahuan itu secepatnya di daerah. Oke, jadi memang di dalam sistem perencanaan kita itu terjadi discontinue memang. Walaupun secara prinsip kan dikatakan bahwa RPJMD kita itu harus inline kan antara RPJMD nasional, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Yang saya maksud diskontinuitas itu memang kadang-kadang seharusnya antara RPJMD nasional, RPJMD provinsi dan kabupaten itu kan harus di-inline. Tapi kadang-kadang sudah terpilih duluan kan bupatinya misalnya. Sementara di pusatnya itu baru, gitu kan? Nah, ini harus cepat-cepat direspon dengan melakukan apa disebut perubahan RPJMD kan begitu. Itu yang makanya kalau Ibu lihat di provinsi ini, saya tengah mengawal ini perubahan RPJMD, ya kan, dengan berusaha untuk menata ulang program prioritas gubernur. Selain tentu menyikapi Permendagri 90 kan yang sudah nomenklaturnya itu seragam kan. Itu semua kita godok sekarang.
Nah, kita sekarang langsung membintek memang 22 orang di Pemprov ini untuk tahu secara ke depan nanti bagaimana mengimplementasikan RPJMD ini dalam konteks di OPD. Nah, di OPD sekarang ini memang menunggu selesainya tahapan penyusunan RPJMD perubahan ini, tapi kami sudah persiapkan bahwa ini program prioritas dan kami bantu OPD bahwa inilah program kalian yang nanti menjadi program prioritas di masing-masing OPD. Sehingga apa yang kita sebut dengan istilah cascading itu benar jadi gitu, inline. Karena ini kan berkaitan dengan nilai sakit nanti kan. Karena terus terang nilai sakit kita itu masih bergerak di tempat itu karena memang persoalan di perencanaan kinerja, pengukuran kinerja tidak beres kan. Kemudian laporan kinerja di UPD itu yang bermasalah semua kan. Kami menjalankan sekarang mekanisme internal lewat inspektorat dan mengumumkan kepada semua OPD bahwa Anda punya kinerja lewat LAKIP ini sekian. Ada yang naik, ada yang tetap, ada yang turun, ada yang berada di tempat gitu. Dan kalau memang mau lihat informasinya, 3 minggu lalu itu saya meminta kepada gubernur untuk segera membuat fakta integritas kepada seluruh kepala OPD untuk bertanda tangan ulang dari mulai sekda sampai semua untuk mencantumkan satu klausul bahwa kalau kinerja kepala OPD tidak tercapai, meletakkan jabatan. Karena ini persoalan memang perhatian, persoalan komitmen kepala OPD. Karena kita menghadapi bahwa kepala-kepala OPD kita itu kepala OPD di rezim lama, di mana mau digeser dari visi baru menjadi visi inovatif kan, kreatif gitu. Jadi itu baru dari sisi RPJMD perencanaan kita yang terjadi discontinue. Nah, memang persoalan utama itu kalau misalnya baru mau mencalonkan diri, maka memang visi itu harus betul-betul didesain bagaimana sejak awal itu inline dengan pertama tentu dengan bagian pemerintah pusat, kemudian kita membaca kondisi perubahan di luar dan perubahan lokal. Kira-kira kebutuhan lokal apa gitu. Jadi kita tidak semata-mata bicara mengenai program populer, tetapi program nyata, karena itu basicnya adalah data. Nah, ketika saya masuk di Pemprov, tidak bisa dipungkiri bahwa kita lost data gitu. Sehingga itu kan semua angan-angan kan. Iya, dan ini ada di setiap seksi itu ada bagian pengumpulan informasi tapi tidak jalan kan. Begitu kita mau susun RPJMD, datanya dari mana ini? Sehingga susah kita menemukan isunya. Masalahnya apa kan? Isu strategiknya apa? Susah karena tidak baris data. Tadi kan bicara tadi ke depan itu big data kan. Nah, makanya kami begitu masuk, kita serahkan bahwa Infocom wajib menjadi leader sektor untuk membantu semua OPD dalam penyiapan data. Jadi kami sekarang sudah siapkan namanya aplikasi One Data. Jadi semua OPD itu akan berkontribusi untuk mengisi One Data ini. Sehingga Pak Gubernur ketika berbicara di HP-nya itu dia bisa lihat investasi apa. Tinggal klik-klik, oh sekian luas lahan yang tersedia. Untuk misalnya produksi ini A, B, C, D, semua bisa online gitu. Ini upaya-upaya untuk tadi merespon bagaimana governance itu basicnya pada digital governance kan tadi. Jadi itu persoalan di hulu karena ya waktu itu kebetulan saya terlibat dalam penyusunan visi misi, jadi saya tahu ilmu saya di kampus itu saya tuangkan ke dalam visi misi, tujuan, program prioritas gubernur gitu. Sehingga connect gitu kan. Nah, begitu misalnya Pak Jokowi bilang SDM, kita sudah visi pertama itu kan, visi kedua ada visi jadi selain reformasi birokrasi menjadi visi pertama, visi kedua tentang bagaimana peningkatan kualitas SDM. Jadi memang kita sudah baca gerakan-gerakan ke arah sana kan. Nah, tapi kalau sudah terlambat, perlu ada segera lakukan namanya perubahan RPJMD. Ada alasan kan? Ada alasan. Dan itu berdampak pada tentu perubahan struktur kelembagaan, ya, perubahan terhadap manajemen ASN-nya, ya kan, perubahan terhadap berbagai macam infrastruktur, ya kan, termasuk insentif yang mengiringi sehingga itu. Nah, itu yang lain. Yang lain saya kira memang persoalan kualitas ASN kita yang memang tidak mudah seperti di swasta kan, dengan prinsip kalau tidak beri kontribusi bagi perusahaan ya berhentikan atau di-PHK-kan. Kita kan tidak bisa. Karena itu situasi kondisi ini harus bisa diperbaiki, bisa dicari jalan keluarnya. Nah, karena itu kami di provinsi secara sistematis itu melakukan terus rotasi-rotasi untuk menemukan teamwork yang bagus gitu kan. Karena ini kan tidak serta-merta baru tahun ini ya, baru ada kebijakan bisa
mengundang ya, pejabat-pejabat dari luar daerah yang memang kompeten untuk kita gunakan sebagai salah satu pejabat yang memimpin kita di beberapa OPD. Itu kan baru tahun ini, kalau tapi kita secara otomatis menyadari bahwa sustainabilitas pengembangan ASN kita di provinsi itu memang tidak terjadi dengan baik. Ya, karena memang terjadi sebuah sistem di mana sistem rekrutmen kita itu tidak berbasis pada merit. Kan begitu, tidak berbasis pada merit kan? Artinya siapa dekat, siapa dapat gitu. Nah, jadi kita benahi dari hulu. Kita pada dari hulu nih. Kalau sudah bagus perencanaan kinerjanya, pengukuran kinerja sudah bagus, nah, baru kita tata di bawahnya ini. Tata di bawahnya ini. Jadi itu akan berdampak pada pelaksana, yaitu OPD kan. Nah, kita perbaiki apa terjemahan daripada program prioritas gubernur di OPD Anda. Dan kita sudah mulai menggiring bagaimana OPD ini bekerja secara sinergitas, berkolaborasi, bukan lagi ego urusan atau ego sektoral. Itu sudah dibuang itu cara-cara begitu. Makanya ada beberapa OPD yang ya kita geser saja kepala OPD-nya kalau tidak begitu kan, suka tidak suka gitu. Jadi memang pertama komitmen pimpinan memang. Jadi kalau jadi itu ya komitmen bupati. Kalau tidak ada itu jangan harap. Nah, seperti misalnya bagaimana terjadi sustainabilitas kepemimpinan kita, ketersediaan calon pemimpin kita, itu kita buat memang secara sistematis. Pertama, langkah pertama di awal tahun itu, saya minta supaya dibuat assessment center di provinsi. Dan terjadi lalu kemudian sampai kepada mendapatkan sertifikasi, dan alhamdulillah assessment center di provinsi berakreditasi A. Satu. Yang kedua adalah bagaimana sistem informasi kepegawaian kita itu betul-betul bisa diandalkan. Karena gabungan antara assessment center dengan sakit, dengan Simpek itu adalah gambaran potensi ASN kita saat ini. Nah, karena itu kita sekarang membenahi sistem Simpek kita di dalam PP 17 perubahan ya, nomor 2020 itu disebut dengan CISN, Sistem Informasi ASN. Ini sementara ini. Kita ditarget November, di Sulsel itu sudah beralih dari sistem dalam jabatan terbuka menjadi merit. Tapi ini komitmen loh, komitmen gubernur, karena dia mengatakan kalau mungkin bukan saya gubernur, maka pasti itu akan sulit dilaksanakan karena begitu proses pemilihan pimpinan pasti selalu bilang kemanakannya ini, cucunya ini, ya kan? Kadang-kadang dia mengeluh juga, waduh, repot saya kalau tidak diangkat ini, neneknya terus datang semua saya, terus saya kemana kamu? Jadi dia melepas dari itu dengan membangun sistem. Nah, saya sebagai orangnya ya mewujudkan. Jadi sekarang ini assessment center sudah berakreditasi A. ASN sekarang ini sudah hampir selesai. Lalu kita membangun dalam konteks telemanagement seperti dikatakan Jokowi. Jadi kita ini ingin menjadi provinsi yang memang menerapkan telemanagement. Kan telemanagement bicara mengenai talent recruitment. Bagaimana proses rekrutmen pegawai? Yang sekarang masih kacau balau karena kita tidak punya perencanaan pegawai. Berapa jumlah pegawai yang kita butuhkan? Berapa kompetensi yang dibutuhkan? Kan tidak ada datanya semua kan? Dikasih jatah dari pusat, ya seenak-enaknya saja berapa ini. Padahal kita tidak punya petanya kan? Peta mengenai kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itu semua bisa kita ketahui karena kita diikat dalam sebuah apa yang disebut peta proses bisnis. Ya, Permenpan 19 2018 kan sudah mengatakan itu, bahwa setiap daerah, kementerian lembaga itu wajib menyusun peta proses bisnis. Ya kan, yang kita tidak ada yang provinsi lakukan. Nah, Sulsel sudah lakukan, kami sudah punya peta proses bisnis, ada dua kan, peta proses bisnis level provinsi, peta proses bisnis level OPD, yang diikat oleh apa yang disebut dengan standar operasional khusus yang bersifat makro, hubungan antar OPD, dan hubungan antara unit dalam OPD. Itu harus ada, kalau tidak ada itu kacau kita bekerja, akan timbul sektor ego-ego sektoral gitu kan. Nah, baru sekarang kita mau menerapkan merit system di bulan November itu selesai semua sistemnya. Kenapa? Karena ada assessment center, ada Simpek yang memetakan potensi ASN kita dari sisi kompetensi. Kompetensi ya, belum kompetensi. Kita barengi dengan aplikasi kinerja yang kita buat sendiri, tidak nyontek di Jawa Barat, tidak nyontek di Banten, apa tidak, kita buat sendiri karena kita berbasis pada PP30. Kebetulan saya adalah salah satu anggota khusus PP30 tentang kinerja, jadi saya tahu Jawanya gitu.
Sehingga langsung kita buatkan aplikasinya, sehingga gabungan antara potensi dengan kinerja itu kompetensi karena mengukur tiap bulan kinerja pegawai kan. Kita gabung, nah lahirlah nanti sistem merit karena kita sudah punya peta, ya kan? Nah, itu dibangun dalam telemanagement. Nah, nanti gabungan antar potensi kompetensi ini melahirkan gambaran seorang ASN itu kompetensinya di mana atau kinerjanya di mana kan. Nah, itu kemudian kita gabung di dalam apa yang disebut telemanagement. Telemanagement bicara mengenai itu kan tadi talent recruitment, talent development kan. Bagaimana pengembangan ASN. Bagaimana dikembangkan berdasarkan hasil kinerja kan. Nah, itu makanya kenapa kami bangun korpus sekarang ini, karena untuk mengembangkan ASN yang merupakan hasil